Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang matematika, yaitu untuk materi trigonometrinya kelas 10. Nah, di sini akan dijelaskan materi trigonometrinya dari yang paling dasar tentang perbandingan trigonometrinya. Dapat sin, cos, dan tan itu dari mana, dan tiga sudut yang lain yang kebalikan dari sin, cos, tannya. Oke, seperti yang kita ketahui, trigonometri itu hubungannya dengan tiga sudut, artinya ini dalam segitiga, lebih tepatnya itu segitiga siku-siku. Nah, perlu kalian pahami dulu, untuk ukuran sudut itu ada dua ya, jadi nggak hanya derajat. Ukuran sudut itu ada namanya juga radian. Oke. Yang pertama mungkin kita akan lebih fokus ke radian. Mungkin ini karena baru kalian dengar ya. Kalau sudut kan otomatis sudah tahu ya. Sudut itu terbentuk minimal oleh dua garis ya. Nah, ini sudut. Nah, ini sudut alfa ya, atau theta. Nah, sudut ini kalau dalam satuan radian secara definisi, misalkan di sini ada AOB gitu ya. AOB dengan O-nya titik pusat lingkaran, AO-nya itu otomatis jari-jarinya. Oke, sorry. Untuk sudut dalam radian, satuan radian ini, AOB dalam satu radian, itu berapa sih? Nah, berarti AO itu R ya, atau jari-jari, dan AB-nya juga R, karena yang namanya radian itu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan panjang busur dari lingkarannya, dimana panjang busurnya itu besarnya atau panjangnya itu sama dengan jari-jarinya. Artinya AO panjangnya sama dengan OB sama dengan juga AB gitu ya, dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang panjangnya sepanjang jari-jarinya gitu ya. Dimana dari persamaan ini bisa kita dapatkan untuk sudut AOB ya, ini kalau kita bandingkan ya, kalau di dalam lingkaran ini pas kelas 8 itu bisa kita bandingkan dengan apa? Ini kan merupakan seperbagian dari sudut satu putaran penuh ya, yaitu 360 ya, 360 derajat. Oke. Nah, sedangkan untuk bisa kita bandingkan juga untuk R-nya ya, yang AO, yang panjang busur AB ini bisa kita bandingkan dengan apa? Nah, AB kan merupakan panjang busur ya, bisa kita bandingkan dengan kalau diputar secara penuh ya, kita teruskan, panjang busurnya itu akan ketemu di titik B lagi, itu disebut keliling lingkaran ya, ini disebut keliling lingkaran. Oke, AOB atau yang kita mau ya, sudutnya atau dalam satu radiannya yang dimaksud, ini misalkan satu radian. Nah, 360 sendiri biarkan AB-nya kan R, kemudian keliling lingkaran rumusnya yaitu 2VR, 2PR ya, atau 2D. Nah, di sini kita pakai R-nya aja. Oke. Nah, di sini ada yang bisa coret ya, R sama R bisa kita coret, sehingga untuk mendapatkan satu radian ini yaitu 360 ya, tinggal dibagi dengan 2pi. Oke. Seperti yang kita ketahui, pi itu ya dalam lingkaran itu bisa kita pergunakan 22/7 atau 3,14. Sehingga 360 kalau dibagi dengan 2 kali 3,14 atau 2 kali 22/7 itu akan dapat 57, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 32 derajat. Oke, jadi satu radian itu ketemu 57,32 derajat. Ini konsepnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu bagaimana sih untuk konversi? Misalkan yang ditanyakan biasanya kalau di sekolah itu konversi dari derajat ke radian ataupun sebaliknya. Nah, oke, sekarang kita konversi dari radian ke derajat. Misalkan itu
Oh ya, sebelumnya di sini akan saya kasih tambahan. Kalau pi dalam derajat sudut ya, kalau bukan yang pi 22, 22/7 atau 3,14. Pi dalam derajat itu nilai 180 derajat. Sedangkan kalau 2 pi itu satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Ini dipahami ya, harus dimengerti. Oke. Nah, konversi radian ke derajat. Misalkan nih, ada 3/4 pi radian. Nah, biasanya satuannya itu radian itu pi radian, ini satuannya ya. Akan sama dengan berapa derajat sih? Nah, kalau konversi radian ke derajat, tinggal angkanya, nilai pi-nya ya, pi radiannya itu tinggal kita kalikan dengan 180. Oke, 180 sehingga 180 kalau dibagi 4 dulu boleh, atau kalikan dulu juga nggak apa-apa ya. Kalau dibagi dulu dengan 4 itu dapatnya 45, sehingga 45 kalau kalikan 3 itu 135 derajat. Dapatnya itu jadi 3/4 pi radian itu nilainya 315 derajat. Udah ya. Berarti untuk konversi radian ke derajat, tinggal misalkan di sini ada berapa K pi radian ya. K itu nilainya ya. Berapa pi radian, tinggal kalau mau dijadikan derajat, berarti tinggal K-nya itu dikalikan 180. Nanti dapat berapa derajatnya. Oke, next. Untuk konversi derajat ke radian, kita buktikan tadi ya. 3/4 itu hasilnya 135. Coba bisa kita dapat sini 135 derajat itu akan berapa radian sih? Harusnya kan tadi dapat 3/4. Oke. Kalau konversi dari derajat ke radian itu sebaliknya, kalau radian ke derajat dikalikan 180, kalau derajat ke radian itu tinggal radian ke derajat dikalikan 180, derajat ke radian itu tinggal dibagi aja dengan 180. Berarti sudutnya berapa dibagi 180 gitu ya. Sehingga 135 kalau dibagi 180 hasilnya, kalau kita hitung gitu ya, itu 0,75, atau dapatnya yaitu 3/4 pi radian gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau derajat ke radian itu sudutnya berapa ya, atau alfanya berapa dibagi dengan 180, maka akan dapatkan pi radian. Radian. Kenapa sih kita harus perlu tahu pi radian? Jadi nanti tuh biasanya untuk di materi setelah ini menentukan sudut sin kostannya itu nggak pakai angka derajat berapa gitu. Makanya bisa jadi pakai satuan radian berapa pi gitu. Oke, untuk sementara sampai sini dulu. Untuk soal-soal berikutnya silakan bisa kalian komenkan di kolom komentar untuk atau kunjungi di IG saya, yaitu Widiarto 16. Boleh kalian DM untuk tanyakan soal-soal yang kalian membingungkan gitu. Nanti akan saya jawab di YouTube ataupun secara by WA dan lain sebagainya. Oke, sementara sampai sini dulu. Bisa untuk materi berikutnya, yaitu tentang perbandingan sudut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.